Tidak sedikit yang berpendapat 1,5 tahun sebagai vonis yang dijatuhkan terhadap Abdul Haris, mantan ketua panitia pelaksana dalam pertandingan Kanjuruhan, tidak sebanding dengan nilai kemanusiaan, mengingat ada lebih dari 130 korban jiwa dalam tragedi 1 Oktober silam. Diketahui putusan hakim ini bahkan jauh lebih ringan dari tuntutan JPU kepada para terdakwa, yakni 6 tahun 8 bulan. Kita bahas hal ini bersama dengan Anjar Nawan Yuski, pendamping hukum tim gabungan Aremania. Mas Anjar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Mas Anjar, mohon maaf, kalau kita melihat dari persidangan yang selama ini berjalan, kemudian sampai hari ini dijatuhkan vonis hukuman kepada dua terdakwa, salah satunya Abdul Haris 1,5 tahun. Kami harus mendengar tanggapan dari tim gabungan Aremania. Iya, Mbak Puspa, terima kasih. Jadi tentu vonis yang bisa dibilang rendah ini mengecewakan bagi keluarga korban, juga kami selaku pendamping hukum dari korban melalui tim gabungan Aremania. Tapi kami sebenarnya tidak kaget, Mbak. Kenapa kami sampaikan ini? Kami tidak kaget karena dari awal sebenarnya kami sudah memperkirakan kalau hasilnya sebenarnya juga bakal gitu-gitu aja, bakal gini-gini aja gitu. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena sejak awal ya, proses penyidikan perkara ini banyak suatu kejanggalan yang kami menduga memang perkara Kanjuruhan ini didesain hanya fokus atau nanti hanya akan berhenti pada pihak-pihak tertentu dan hanya menggunakan pasal-pasal tertentu yang dalam hal ini pasal kelalaian, sehingga wajar ketika penerapannya adalah pasal kelalaian maka vonisnya pada akhirnya hukumannya rendah. Itu Mbak Puspa. Cuman yang perlu kita highlight dari persidangan, maksud saya dari putusan pengadilan pada persidangan siang hari ini tadi, seperti yang sudah diulas ya, ada salah satu pertimbangan hakim yang menyampaikan bahwa terdakwa Abdul Haris selaku ketua panitia pelaksana ini sudah berusaha untuk mematuhi atau menuruti permintaan Kapolres untuk memajukan jam pertandingan yang semestinya malam menjadi sore hari. Namun permintaan melalui surat itu pada akhirnya ditolak oleh PT LIB dan PT LIB bersikeras melangsungkan pertandingan di malam hari. Nah, ini yang menarik karena berkaitan erat dengan berkas perkara Direktur PT LIB yang kita ketahui itu belum bisa disidangkan dengan alasan kurang bukti. Setidaknya berangkat dari satu fakta persidangan yang terungkap ya, kemudian dijadikan pertimbangan dalam putusan ini tadi, ini bisa ditangkap oleh penyidik ya, yang apabila memang serius mau melanjutkan ya, atau mengusut secara tuntas perkara ini harus bisa mengembangkan atau merampungkan berkas perkara Direktur PT LIB agar kemudian bisa disidangkan. Gitu. Tapi pada sisi lain sebenarnya kami tidak merasa heran apabila putusan ini pada akhirnya menjadi rendah meskipun itu mengecewakan. Pertama tentang konstruksi pasal yang memang sengaja dipasang dengan pasal-pasal yang ringan. Yang kedua, kita juga harus melihat peran ya Mbak Puspa. Kalau kita lihat di antara kelima terdakwa yang saat ini disidangkan, sebenarnya yang punya kausa atau menjadi penyebab dominan terjadinya korban itu kan adalah mereka yang melakukan tembakan gas air mata. Dalam hal ini petugas keamanan dari Polri. Sebagaimana yang sudah dituangkan dalam kesimpulan atau laporan dari TGIF dan juga Komnas HAM, mereka yang menjadi penyebab utama atau pemicu utama jatuhnya korban itu adalah yang melakukan tembakan gas air mata. Tinggal kita tunggu aja putusan di 3 terdakwa selebihnya ini bagaimana. Meskipun sebenarnya sudah ada indikasi tidak akan jauh berbeda. Karena apa? Karena kita lihat tuntutannya yang diputus hari ini 1,5 tahun aja, kemarin 6 tahun. Apalagi terdakwa polisi yang hanya dituntut 3 tahun penjara gitu. Nah, cuman saya rasa nanti semua kan berpulang kepada majelis hakim yang memegang kuasa menjatuhkan putusan. Kami berharap ada rasa keadilan ya, rasa keadilan masyarakat yang nanti dipenuhi oleh hakim melalui putusannya, karena kita tahu bersama ini berurusan dengan 135 nyawa manusia yang sangat tidak sebanding dengan hukuman yang sangat ringan tentunya. Seperti itu gambarannya. Mas Anjar, artinya satu tersangka lain, Direktur Utama LIB Ahmad Lukita yang saat ini masih bebas begitu, belum diadili, kemudian sudah ada vonis kepada Ketua Panitia Pelaksana 1,5 tahun, artinya vonis ini dinilai sangat terburu-buru, begitu? Kalau
vonis ini dengan keterlibatan Direktur PT LIB secara langsung kan memang tidak. Saya paling tidak dari vonis itu tadi kan hakim sudah mengungkapkan ya, ada fakta-fakta persidangan yang mengarah pada peran Direktur PT LIB yang sampai hari ini bebas, bahwa ternyata yang bersikeras melakukan pertandingan atau melangsungkan pertandingan di malam hari itu kan karena PT LIB menolak. Gitu. Nah, artinya dari situ kan sebenarnya publik sekarang tahu ya, itu dan juga sudah menjadi fakta persidangan bahwa ada peran dari PT LIB di sana. Nah, persoalannya sekarang berkas Direktur PT LIB itu kan belum B21 atau belum dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Nah, maksud saya berangkat dari putusan siang hari ini harusnya kalau penegak hukum ini serius, baik, itu bisa menjadi umpan begitu, baik, bisa bersambut supaya berkasnya segera rampung dan kemudian bisa disidangkan juga, menurut saya begitu. Harusnya bisa memicu ya. Mas Anjar, kita karena keterbatasan waktu mungkin kita bisa bahas lebih lanjut soal tragedi Kanjuruhan dan juga persidangannya. Nanti tiga terdakwa lain juga akan divonis. Bagaimana kita lihat, Mas Anjar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam, Mbak.